Berita Sumsel 24 jam hari ini, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang melakukan kerjasama dengan Harian Umum Palembang Express di sela perayaan Disnatalis ke-61 Jumat pagi. Kerjasama berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Haji Mar Said bersama pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Muhammad Iqbal resmi menandatangani naskah kerjasama Jumat pagi. Kerjasama di bidang penyelenggaraan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi disaksikan General Manager Harian Umum Palembang Express Tri Nurwanto, General Manager Palpres.com Sulistia Warman, Wakil General Manager Palpres.com Silpi Winda Pratiwi. Dr. Mar Said mengaku bahagia bisa menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak, salah satunya Harian Umum Palembang Express. Menurut dia, kerjasama ini bisa membantu mahasiswa dan dosen dalam hal teknik menulis, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, seperti pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Menurut dia, meskipun Fakultas Syariah dan Hukum fokus pada dunia hukum, namun mahasiswanya juga perlu mengenal dunia wartawan. Dari sisi menulis, berita, sebab hukum pada prinsipnya tidak terlepas dengan media massa. Ini betapa pentingnya kita merilis kepada media, karena memang salah satu tuntutan ke depannya bahwa kita memang harus kegiatan-kegiatan ini bisa terekspos dan kegiatan-kegiatan ini bisa mensupport untuk kemajuan UIN secara umum, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum. Hari ini kegiatan-kegiatan seluruh lomba dan hari ini sampai pelaksanaan senam bersama dan door prize, termasuk penandatanganan dengan Peradi dan kita dengan Palembang Express ini. Dan mudah-mudahan ke depannya kita juga berharap nanti dari kegiatan-kegiatan mahasiswa baru misalnya, ini ada support dari Palembang Express untuk memberi bahwa dunia maya, dunia tulis-menulis, dunia wartawan, dunia ini perlu mereka kenal, walaupun mereka ada di dunia hukum. Sementara itu, pelaksanaan Disnatalis ke-61 ini melaksanakan sejumlah kegiatan seperti senam bersama, vaksinasi, hingga pembagian door prize. Reporter Sri Depi, juru kamera Ki Agus Yahya, Palpres.com. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menyiapkan rumah restoratif justice untuk masyarakat. Rumah ini untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, khususnya berkaitan dengan tindak pidana ringan. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin resmi memiliki rumah restoratif justice. Rumah yang diresmikan Kajari Muba Markos MM Simaremare ini untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, khususnya tindak pidana ringan. Peresmian rumah restoratif justice ini bersamaan dengan Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Pali, Pagaralam, Ogan Ilir, dan Oku Timur oleh PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Muhammad Naim kemarin. Kajari Muba mengatakan rumah ini bertujuan sebagai tempat penyelesaian perkara yang diselesaikan secara keadilan. Selain itu, rumah ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat konsultasi hukum bagi masyarakat. Kajari menjelaskan prinsip untuk menyelesaikan permasalahan dengan perdamaian ini dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh tersangka, korban, dan keluarga kedua belah pihak yang disaksikan oleh tokoh masyarakat. Untuk perkara ancaman pidana yang bersifat ringan sendiri tidak melebihi 5 tahun serta kerugian 2,5 juta rupiah. Jadi kegiatan kita hari ini adalah peresmian rumah restoratif justice. Peresmian ini maksudnya adalah ini menjadi tempat rumah bagi penyelesaian perkara yang diselesaikan secara keadilan restoratif. Jadi kita nanti mengubah dari biasanya di kantor, kita coba nanti di masyarakat. Jadi supaya masyarakat juga bisa melihat bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan itu dapat ditonton langsung di masyarakat dan bisa dilihat. Jadi hanya mengubah tempat dari kantor menjadi di kelurahan. Nanti ke depan juga kita akan coba di beberapa desa. Jadi bukan hanya di Sunter, di beberapa desa kita mencoba. Reporter dan juru kamera Firdaus, Palpres.com. 4 siswi SMA dan SMK di Kota Kayu Agung ketahuan karyawati sedang menguras barang minimarket. 4 siswa tersebut diketahui sedang mengikuti program magang.
Video berdurasi 33 detik ini beredar di media sosial. Dalam video tersebut, seorang wanita menginterogasi siswi SMA dan SMK karena diduga sudah mengambil barang dagangan di salah satu minimarket yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informasi yang dihimpun palpres.com, lokasi kejadian berada di minimarket Jalan Lintas Kayu Agung pada hari Sabtu kemarin. Saat kejadian, 4 siswi ini sedang melaksanakan kegiatan magang yang ditugaskan dari sekolahnya. Di dalam video tersebut, ada beberapa barang yang ditunjukkan si perekam video sebagai bukti bahwa 4 siswi ini sudah mencurinya. Di perekam video terdengar suara yang sedikit emosi karena keempat siswa tersebut sudah mengambil barang yang ada di minimarket. Sementara salah seorang siswi yang ada di dalam video meringis meminta maaf serta tidak menghakimi mereka. Sementara itu, Kepala Toko Minimarket Jalan Lintas Kayu Agung, Eta, saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh 4 orang siswa. Namun demikian, pihak toko sendiri tidak mau memperpanjang kasus tersebut karena sudah damai. Reporter Mujianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Motif pengeroyokan di Jalan Merdeka hingga korban meninggal dunia akhirnya terungkap. Pelaku nekat mengeroyok korban hingga meninggal dunia dikarenakan dendam. Kamera CCTV yang ada di Jalan Merdeka cukup jelas merekam detik-detik aksi pengeroyokan terhadap korban RF sekitar pukul 3:30 dini hari Ahad kemarin. Korban yang masih berusia 16 tahun ini terlihat dihadang dan dikejar oleh 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor tepat di depan rumah makan Happy, Kelurahan Talang Semut, Bukit Kecil. Dalam kejadian itu, korban RF meninggal dunia dengan luka tusuk yang dilakukan oleh ketiga pelaku berinisial TW, AZ, dan ZR. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib menjelaskan, ketiga pelaku pengeroyokan sekaligus pembunuhan sudah diamankan anggota unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang di rumahnya masing-masing. Dari pengakuan para pelaku, motif dibalik kasus pengeroyokan tersebut adalah dendam. Sebelum hari kejadian, korban menghentikan kendaraan salah seorang pelaku di jalan. Pada hari kejadian, pelaku berinisial ZR bertemu korban di sebuah kafe di Palembang. Selanjutnya, pelaku mengajak kedua temannya TW dan AZ untuk menghadang korban dan terjadilah aksi pengeroyokan hingga korban meninggal dunia. Laporan polisi tentang kejadian adanya penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2022 yang terjadi di Jalan Merdeka, dan alhamdulillah saat ini telah kita ungkap ada 3 pelaku yang bisa kita lakukan penangkapan, dan juga dari hasil penyelidikan dan penyidikan bisa kita dapatkan bahwa yang bersangkutan juga 3 pelaku penganiayaan ini juga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 365. Dan ternyata setelah kita lakukan pengembangan lagi, ada 5 kali dia sudah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan akibat luka bagi korban. Ya, barang bukti yang kita amankan ada 2 sepeda motor dan juga ada 2 sajam. Sementara itu, tersangka ZR mengakui perbuatannya sudah mengajak kedua temannya untuk mengeroyok korban. Dia mengaku dendam dengan korban karena pernah menyetop kendaraannya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahasing Ternyata Bukan Mistis, Sidak dan Ruang Cerita bersama Kakak Julit. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.